Kami memohon maaf atas keterlambatan ibadah kita pagi hari ini yang seharusnya akan dilaksanakan di jam 10 pagi. Namun ada lain hal yang menghambat kita sehingga perjalanan ibadah kita hari ini agak terlambat. Kiranya Bapak Ibu bisa memaklumi dengan keterlambatan ini. Pelayan firman dalam ibadah minggu saat ini adalah Bapak Pendeta Guntur Silaban bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada, selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru kepada kita dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulaikan ibadah kami, mengajak kita semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah syukur saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan mengingat sabdanya demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap temurun. Haleluya. Menyatakan demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pula bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya.
Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengar, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu ya Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan, Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Mereka dari tangan orang-orang fasik, terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan. Hai orang, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru baginya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, yang mengasihi anak-anak dan mengizinkan mereka datang kepadamu, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam ibadah sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing, membawa mereka di hadapan Tuhan. Doa kami, anak-anak ini adalah milik kerajaan Allah, dan kiranya mereka diberkati mendengarkan sabda Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam kerendahan hati, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama ciptaan. Dalam kejujuran pula kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Tapi kesombongan, ketidakadilan, ketidakpedulian, kekerasan dan jahat yang Tuhan. Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dalam rasa tidak peduli, kami membangun tembok dan menyingkirkan sesama. Dalam rasa merasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakiti sesama ciptaan. Dalam rasa yang paling benar, kami meninggikan dan mencintai ego pribadi. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh tapi seringkali sombong. Tuhan, kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah anugerah Tuhan. Shalom,
Pembacaan firman Tuhan, jemaat diundang berdiri. Pembacaan pertama terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 21. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Filipi 2 ayat 2. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya bersyukur boleh bersama-sama di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya Pendeta Guntur Silaban. Ya, konon katanya marga yang paling tua di muka bumi, Laban. Ya, jadi tinggal ditaruh si-nya jadi Silaban, kira-kira begitu ya. Katanya, kepastiannya saya kurang mengerti. Saya sudah menikah dengan
Sonya Agnes Suleli dari Sulawesi Utara. Jadi saya dari Sumatera Utara, istri saya Sulawesi Utara, ketemunya di selatan, Sumatera Selatan gitu. Ya, kami ketemu Sumatera Selatan, sama-sama pendidikan. Lalu kami dikaruniai anak 3 orang putri. Jadi anak saya yang pertama sudah kuliah, dan yang mau masuk SMA, yang ketiga mau masuk kelas 4 SD. Kami melayani di GKSIA, Gereja Kristen Injili di Indonesia. Di sini di Menteng, tadi Pendeta Pinehas melayani bersama dengan kami. Gereja ini lahir tahun 64 di Bengkulu Selatan, hasil penginjilan oleh Bapak Frederick Lumban Tobing, seorang pegawai Kementerian Agama di Bengkulu Selatan. Lalu dilanjutkan oleh misionaris WEC bekerja sama dengan YPPI, yayasan yang diketuai oleh Pak Petrus Octavianus almarhum Batu Malang. Lalu berkembang sampai sekarang di berbagai wilayah di Indonesia. Yang terjauh kami ada di Makassar, lalu ada posnya di Puji Tuhan, senang bisa kali ini boleh saya berkhotbah di GKST. Bapak Pendeta kali katanya gereja kami tukar mimbar. Puji Tuhan, mengenal lebih dalam. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dalam rangka pertukaran mimbar PGW hari ini dengan tema sehat terpikir untuk kepentingan bersama. Tema ini sangat akrab tentunya bagi kita dan sangat menyenangkan, karena rasanya bersama itu menyenangkan, tapi seringkali juga ada bumbu-bumbu di dalamnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya satu ketika membaca Amsal dan ketemu dengan Amsal 6 ayat 6. Allah mengajar kita di sana untuk belajar kepada semut dan bijaklah. Belajarlah kepada semut dan bijaklah. Mengambil pelajaran penting. Saya berpikir begini. Apa yang terdapat di dalam semut ini sehingga Tuhan memakai itu menjadi ilustrasi pembelajaran bagi kita. Lalu saya menemukan satu artikel tentang semut. Ternyata semut itu Bapak Ibu ada 12.000 kelompok. Banyak banget tuh. 12.000 kelompok. Mungkin itu semut yang paling kecil. Ya, yang kecil tapi kalau menggigit itu gatalnya minta ampun, sampai yang paling besar. Ada beberapa kelompok. Tapi ternyata semut-semut itu sekalipun 12.000 kelompok, dia prinsipnya sama. Dia juga punya kelompok-kelompok di dalam komunitasnya. Ada disebut namanya adalah semut penjaga. Dia menjaga sarangnya. Menjaga sarang dari serangan serangga yang lain atau bahaya yang lain. Lalu mereka juga yang membetulkan, memperbaiki sarang itu. Konon katanya sarang itu bila dipanjangkan bisa sampai 7 km. Bayangkan Bapak Ibu, hebatnya semut yang kecil bisa membuat sarang yang begitu rapi dan kokoh. Jadi tugas semut penjaga itu menjaga sarang itu. Tapi ada namanya kelompok semut lain yang dalam komunitas mereka adalah semut pekerja. Semut pekerja ini tugasnya adalah mencari makanan bagi semut-semut yang bekerja menjaga sarang mereka. Jadi inilah mungkin yang kita lihat kalau di tembok yang hilir mudik ke sana kemari membawa makanan untuk sarangnya itu. Tapi ada juga kelompok atau yang disebut dengan satu lagi adalah ratu semut. Itu adalah paling
besar dari kelompoknya. Dan biasanya itu dia diam saja di tempat. Ratu dilayani oleh semua. Semut penjaga menjaga dia, bahkan telurnya dijaga. Tapi semut pekerja mencari makanan untuk dia. Dan dia dirawat, dilayani sepenuhnya oleh semut-semut yang lain. Maka muncullah satu kesimpulan bahwa semut ini suka kerjasama. Itulah yang membuat mereka dalam komunitasnya kokoh. Tapi mereka juga disiplin. Penjaga, pencari makan disiplin terus dengan tugas tanggung jawabnya. Tapi mereka juga adalah setia terhadap tanggung jawabnya itu, terhadap pekerjaannya. Tapi juga kompak satu dengan yang lain. Pantas saja ya kalau mereka saling ketemu, saling sundul kepala biasanya, bukan? Ya semacam kalau kita high five, begitu ya kan, toast. Ya begini, kalau mereka pakai kepala ke setiap ketemu. Jarang kita perhatikan semut ini melipir kemari atau ke sana begitu sendiri. Dia selalu berjalan beriringan dan dia adalah pekerja keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan naluri sebagai pekerja keras. Tuhan memberikan naluri kepada dia sebagai semut, sebagai kelompok yang hidup. Dan Tuhan tidak memberikan keinginan perasaan kepadanya. Dia hanya menjalankan nalurinya. Bukankah kita adalah ciptaan melampaui semua ciptaan yang lain? Tuhan bahkan bukan hanya naluri, tetapi Tuhan katakan bahwa kita segambar dengan rupa Allah. Kita punya keinginan, punya perasaan, dan punya pemikiran kehendak yang melampaui yang lain. Maka berbicara tentang kesehatian dan sepikir dalam pekerjaan Tuhan adalah bagian yang senantiasa membangun dalam satu kelompok di mana Tuhan tempatkan kita. Katakanlah dalam komunitas kita sebagai gereja lokal yang kita sebut dengan GKST Gloria. Yang adalah sebuah kelompok yang Tuhan pakai bagi kita sebagai gereja yang lokal, karena memang kita mengenal gereja yang universal dan gereja yang lokal. Sebagai gereja yang universal, kita terikat dengan seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang kita sebut dengan oikumene. Di gereja kita, keesaan satu, kita di dalam Kristus. Kita adalah bagian dari gereja yang menyeluruh, tetapi kita juga sekaligus bagian daripada gereja lokal yang bisa membangun kesehatan dan sepikir dalam tujuan bersama. Kenapa Rasul Paulus menuliskan ini ke jemaat Filipi? Sehingga mereka perlu kesehatan dan kesepikiran dalam membangun tubuh Kristus. Ternyata ada kecenderungannya, orang bisa tidak menikmati namanya kebersamaan. Ada kecenderungannya manusia itu egois. Ada kecenderungannya manusia itu menutup diri kepada orang lain. Itulah pesan yang diberikan juga oleh firman Tuhan ini kepada seluruh gereja di muka bumi ini, supaya sehati sepikir dalam membangun tubuh Kristus, dalam kepentingan bersama di dalam pelayanan dalam gereja. Karena itu saya percaya melalui kebenaran ini Tuhan ingatkan kita memikirkan langkah apa yang kita mau buat supaya kita sehati sepikir dalam pelayanan ini. Sebelumnya tentu kita tahu apa dasarnya. Mengapa kita harus diajak oleh Tuhan untuk sehati sepikir dalam perbedaan latar belakang, perbedaan pikiran, perbedaan pendidikan, dan berbagai macam hal yang berbeda. Tetapi Tuhan izinkan kita untuk sepikir. Yang pertama, tentu karena
dasarnya adalah Kristus. Saya sepikir, seperasaan, satu tujuan, satu kehendak untuk membangun kebersamaan di atas dasar Kristus. Jadi ketika muncul keinginan untuk bersatu, muncul keinginan untuk membangun yang lain, muncul keinginan untuk melayani saudara yang lain, dasarnya Kristus. Bukan dasarnya itu adalah keinginan saya, bukan pencitraan, bukan ingin menghargai orang lain, bukan. Tapi ternyata Kristus. Mengapa demikian? Karena dalam ayat 1 sebelum teks kita ini berkata demikian. Karena di dalam Kristus. Jadi dasarnya karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sehat sepikirlah, kira-kira begitu. Jadi dasarnya adalah Kristus yang membangun kita untuk boleh membuka hati kita kepada orang lain. Maka ketika kita berbicara tentang kebersamaan, tidak boleh dibangun atas keinginan pribadi, tetapi atas dasar Kristus. Maka itu yang membuat kita tentram, nyaman. Dan kita tidak menuntut orang lain. Kita membuatnya tulus, ikhlas karena Tuhan. Kalau berbicara tentang karena Tuhan, maka kita lihat pengorbanan Tuhan Kristus kepada kita. Maka dengan demikian kita menjalankannya dengan baik. Maka tidak ada sungut di sana, yang adalah sukacita. Kendati banyak tantangan yang dihadapi, kendati banyak pergumulan yang dihadapi, kelelahan muncul, capek barangkali, berangkat pagi, pulang bisa sore, besoknya lagi kerja, dan berbagai macam kesulitan kita hadapi. Tapi karena dibangun atas dasar Kristus, maka ia tidak mengalami kelelahan. Pantas saja Mazmur Daud menyebut dalam Mazmur 84, mereka melangkah semakin jauh semakin kuat. Mereka semakin jauh semakin lama dia mengikut Tuhan, semakin lama dia berjalan dalam pelayanan, bukan semakin kendor tetapi semakin kuat. Karena apa? Didasari oleh Kristus. Tapi ketika didasari oleh keinginan tidak enak, didasari oleh keinginan karena sudah diajak-ajak tidak enak untuk melakukannya, maka kita akan bisa kecewa dan lemah. Tapi ketika kita mendasarkannya karena Kristus, maka kita mengalami penguatan. 1 kali 12 dari utusan yang paling hebat. Diutus oleh Musa mengintai di Kanaan. Kata firman Tuhan, 12 itu adalah orang yang the best man dari suku masing-masing. Orang terbaik. Ya, misalnya dari satu marga itu, ya, dari suku Ruben dipilih yang terbaik untuk mengintai. 12 itu diutus. Ya, 12 itu diutus. Lalu 10 setelah mereka melihat dan mengambil hasil daripada intaian itu pulang, apa yang terjadi? 10 orang katakan balik belakang, kita pulang saja, gak usah masuk ke sana, ya, gak usah masuk ke sana, kita pulang, tidak usah melanjutkan. Oke, kita nantikan dulu iklan berikut ini. Oke, terima kasih. Ya, kita semakin doakan supaya cepat kita dapat gereja ini, ya. Amin, ya. Ya, kami juga belum mempunyai tempat yang menetap. Kami juga masih dipinjamkan oleh GPKB. Puji Tuhan. Ada 10 orang tidak mau balik karena dia tidak memandang Allah, memandang kekuatannya. Tapi 2 orang katakan tidak, kita harus berangkat.
Betul memang mereka gagah dan kuat. Betul mereka hebat. Tetapi yang menyertai kita lebih hebat. Yang menyertai kita lebih gagah. Tuhan kita lebih hebat daripada apa yang mereka, siapapun yang menyertai mereka. Lalu itu yang membuat umat itu terus berangkat. Karena apa? Didasarkan pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Kesehatan, jikalau dikerjakan karena Kristus, maka akan membuat kita berjalan semakin lama makin kuat. Tapi kesehatan, kalau kebersamaan tanpa kesehatan, maka rasanya lelah pekerjaan itu. Lelah dalam berjemaat, lelah dalam melayani Tuhan bersama jemaat. Tapi ketika kita sehati, maka kita semakin akrab, semakin baik. Saya dengan istri saya semakin lama semakin sehati. Kalau awal-awalnya nggak sehati, biasa itu. Saya dari utara ujung sana, dia dari utara ujung sana. Wah, biasanya awal-awal yang seperti itu bisa UFO sering di rumah. Tahu UFO? Piring terbang. Nah, itu dia. Nah, pengalaman ya. Banyak pertengkaran bisa terjadi. Karena apa? Belum klop. Ya. Kita pikir dulu modal cinta cukup. Ternyata modal komunikasi juga penting. Tidak hanya cukup cinta. Makin lama komunikasinya makin klop, makin sehati. Dulu bahasa-bahasa verbal kita tidak tahu. Sekarang bahasa-bahasa non-verbal malah kita tahu. Misalnya kalau ada tamu atau saya berkunjung lah, kami berkunjung berdua. Saya orang Batak biasanya suka ngomong kan. Udah agak lama dia injak kaki saya. Awal-awal saya nggak tahu, apa sih injak-injak gitu ya kan. Lama-lama bersama baru tahu, oh injak itu kode. Cepat pulang, ini sudah lama. Udah keterlaluan. Udah lama itu ngobrolnya, pulang, injak kaki, oh itu artinya pulang. Ya. Kalau saya buat kepada anak saya injak kaki, bilang, ih papi ini ngapain sih injak-injak saya? Nggak ngerti dia. Komunikasinya, kesehatiannya di sana. Kalau datang tamu, dia asing ngobrol lalu saya pandang dia, itu artinya siapkan minum. Sejak kapan angkat kening lalu artinya siapkan minum? Ketika kita bersama ada bahasa-bahasa non-verbal yang kita bisa saling mengerti. Tapi begitu saya angkat kening saya kepada anak saya yang pertama, papi ini apa sih matanya kok genit-genit begitu? Dia nggak ngerti bahasa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makin lama kita bersama seharusnya makin mengerti bahasa-bahasa, semakin klop, semakin sehati dalam melayani Tuhan. Itulah kesehatian. Semakin banyak pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan bersama dengan jemaat yang lain, sesama pengerja atau majelis atau jemaat, semakin kita merasakan bahwa komunikasi di antara kita penting untuk mewujudkan pelayanan bersama dalam kebersamaan. Tapi intinya adalah Tuhan yang paling utama. Tuhan yang menjadi di tinggian. Tujuannya sama, Tuhan. Kalau semua kembali kepada tujuan memuliakan Tuhan, pendeta memuliakan Tuhan tujuannya, majelis memuliakan Tuhan tujuannya, para pelayan, anak-anak muda yang melayani Tuhan di gerejanya, tujuannya Tuhan, maka sama-sama kita bergerak membangun tubuh Kristus di gereja lokal dan kita menjadi berdampak bagi yang lain. Kesehatan sepikir akan terlaksana ketika ada upaya kita yang kedua adalah menghindari cara hidup yang egois. Apa sih sebenarnya musuh dari kesehatan?
Apakah musuh dari kesehatan itu eksternal? Tidak. Dari luarkah musuh daripada kesehatan? Tidak. Musuh dari kesehatan itulah dari dalam. Biasanya kekristenan begitu tangguh ketika musuh atau serangan itu dari luar. Kita bergandengan tangan. Ya. Peristiwa apapun yang mengancam gereja kita bergandengan tangan. Tapi yang seringkali abai adalah ada musuh dari dalam. Ada serangan yang kita waspadai dari dalam. Itu adalah keegoisan. Baginya hidup persekutuan dengan yang lain hanya untuk kepentingan pribadi. Kira-kira apa yang saya dapatkan di sana? Apa yang keuntungan apa? Yang kita sebut anak muda ada opportunity atau sifatnya ada opportunities gitu ya kan? Atau yang pragmatis, pengennya yang apa sih kemanfaatan bagi saya? Kalau nggak ada kemanfaatan bagi saya ya sayang dong buang waktu gitu ya. Jauh-jauh ke Cikini ya kan? Ya, dari Serpong jauh-jauh apa sih yang saya mau dapatkan? Sama ya Bapak Ibu, jemaat kami juga ada yang dari Gunung Putri, ada yang dari Bogor begitu ya, jauh. Ada yang dari Cilengsi malah. Apa sih yang mau dapatkan? Dia harus bangun jam 4 karena ibadah kami jam 7 loh, bukan jam 10. Kalau egois, maka membuat ia tidak akan bisa bertahan. Egois membuat persekutuan kita retak, egois membuat sasaran kita tidak sampai. Sama seperti orang yang sedang mendorong gerobak, saudara-saudara. Dan gerobak yang didorong itu, kita rata-rata dari daerah mungkin generasi kedua atau kakek moyang kita adalah orang-orang agraris. Kita tahulah gerobak. Atau tanjakan kita dorong. Bayangkan kita mendorong 5 orang, yang mendorong tiba-tiba 1 orang capek, dia masuk di dalam. Dia bukannya mendorong, malah dia ingin didorong di dalam. Kira-kira mempercepat perjalanan kah? Memperlambat. Ya. Satu lagi malah numpang di bannya itu gitu loh. Di rodanya itu. Dia seolah-olah memutar rodanya tetapi dia memperberat. Satu orang malah menarik-narik baju orang yang mendorong. Maka orang ini pasti lambat. Kalau ada 5 orang lagi satu tim di sebelahnya, semua 5 orang itu mendorong gerobak itu, maka dia cepat sampai kepada tujuan. Maka dalam gereja, apakah kita orang yang mendorong seperti gerobak tadi, atau yang menumpang di situ ingin ikut juga didorong, atau justru orang yang menarik-narik baju, bukan mendorong malah menghalangi gerak majunya pekerjaan Tuhan? Maka egois itu adalah bagian yang harus disingkirkan dalam membangun persekutuan di dalam gereja. Saudara, apa pertimbangan kita? Kadang-kadang pertimbangan kita adalah passion. Wah, itu bukan passion saya. Saya nggak mau ikut programnya. Saya tidak mau ikut menjalankan pelayanan. Itu bukan passion saya. Tetapi kalau itu panggilan, bukan persoalan passion. Kalau itu sudah panggilan, harus dilakukan. Kadangkala kita merasa kesulitan, harus dilakukan. Saya juga mengajar jemaat untuk berkata dalam dirinya, apa yang saya buat bagi gereja ini? Saya berkata kepada jemaat untuk membangun kebersamaan, jangan pernah bertanya apa yang gereja buat bagi saya. Jangan pernah bertanya apa yang sudah gereja buat bagi saya. Tapi pertanyakanlah apa yang saya harus buat bagi gereja.
Lalu saya juga tegas kepada jemaat, jangan merasa bahwa saya ini dibutuhkan gereja. Kita yang membutuhkan gereja. Jangan dibalik. Seolah-olah kita paling berharga di dalam gereja. Saya pendeta, saya yang dibutuhkan gereja loh. Makanya saya boleh paling lama datang. Enggak, saya mengajar jemaat. Pak Pineas juga sama-sama kami nyampe. Datang paling pertama, pulang paling lama. Saya membutuhkan gereja, bukan gereja membutuhkan saya. Keegoisan kita sebagai jemaat Tuhan adalah ketika kita merasa gereja butuh saya. Tidak. Kita yang membutuhkan gereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita membutuhkan gereja, maka kita mengabdikan diri kepada Tuhan melalui gereja. Dan tertanamlah dalam gereja lokal. Betul, kita adalah bagian daripada gereja semuanya. Di mana-mana saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, tertanamlah dalam gereja lokal. Karena Tuhan ingin memakai kita dalam gereja lokal, melalui gereja lokal untuk seluruh dunia. Gereja lokal GKST Gloria. Di sini kita tertanam untuk pekerjaan yang lebih besar. Karena begitu Anda siarkan, maka semua dunia bisa melihat. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan hari ini sebagian diserahkan atau kepada PGIW, kita berbuat untuk PGIW. Nanti ada acara dunia, kita berbuat untuk dunia dari gereja lokal. Jadi kita untuk dunia, kita untuk Indonesia, lokal untuk Indonesia, lokal untuk dunia. Itulah kebersamaan dalam bergereja. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, dalam kesehatian dan sepikir dalam membangun bersama adalah perlu komitmen melayani saudara yang lain. Prinsip mulia dari pelayanan adalah mengutamakan melayani daripada dilayani. Itu prinsip mulianya pelayanan. Melayani. Siapa yang mengajarkan itu? Kristus. Kristus berkata, berbahagialah orang yang melayani. Bukankah dia Kristus, tetapi dia membasuh para murid. Dia kan guru yang harus dilayani oleh para murid. Tetapi dia memberikan teladan. Dia membasuh kaki murid. Betul, budaya pada waktu itu adalah hanya hamba yang membasuh kaki tuannya. Bayangkan Kristus menghambakan dirinya di hadapan para murid. Membasuh kaki. Betul, memang kita tidak tradisi membasuh kaki. Kita tidak punya tradisi membasuh kaki, bukan? Siapa kita yang pulang dari pekerjaan lalu membasuh kaki? Kan tidak ada. Tidak. Tapi pekerjaan ini ada. Pada waktu model perhambaan di sana. Itu sama saja ketika kita sebagai pimpinan, pelayan, datang menyiapkan makanan kepada orang atau bawahan atau orang lain yang lebih rendah dari kita, melayani saudara-saudara yang lain. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita dipanggil sebagai pelayan, yang ditegaskan dalam ayat 3 dalam firman Tuhan ini, bahwa saling melayani, saling meneguhkan. Ketika saya berkomitmen melayani sungguh-sungguh, orang lain berkomitmen melayani sungguh-sungguh dalam satu komunitas, maka terjadilah saling. Otomatis saya melayani, Bapak Ibu melayani, maka tidak perlu saya dilayani. Komitmen Bapak Ibu melayani akan melayani saya,
komitmen saya akan melayani Bapak Ibu. Itulah saya. Saya tidak akan pernah menuntut Anda melayani saya, tetapi saya akan menuntut diri saya untuk melayani Anda. Itulah pelayanan. Jangan pernah menuntut orang melayani kita, tetapi tuntutlah diri sendiri untuk melayani orang lain. Itulah tanggung jawab kita. Karena bagian orang lain itu bukan bagian kita. Itulah bagian dia sebagai umat Tuhan yang harus melayani. Itulah tanggung jawabnya. Tapi tanggung jawab saya adalah melayani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, komitmen ini penting. Komitmen saling melayani. Satu kali saya pernah diundang dalam retreat di Lampung sebenarnya, gereja Lampung. Teman saya nggak bisa, lalu saya berangkat dari sini ke sana. Saya melayani, saya bawa keluarga, ya udah puluhan tahun yang lalu lah. Lalu kami ada satu tempat retreat. Beliau ini dulu di Jakarta, GKI Bungur, tetapi dia pulang ke Lampung, dia bangun sebuah wilayah retreat. Dan menariknya gereja-gereja di Lampung banyak retreat di wilayahnya dia. Lalu luar biasanya adalah dia tidak boleh izinkan panitia nongkrong di mana-mana, harus ikut acara. Yang masak dia dengan timnya. Bayarannya semampunya. Bayangkan. Jadi dia yang masak dengan timnya melayani orang-orang yang retreat. Bayarnya berapa gereja mampu? Kalau segini standarnya, tetapi kalau mampu silakan, kalau tidak mampu nggak apa-apa. Di balik lingkungan, di luar tembok tempat retreatnya itu dia ada padi. Lalu di dalam tempat retreat dia buat kolam-kolam lele, kemudian ikan yang lain, kemudian ada pisang, ada singkong. Itulah snack yang dipakai untuk itu. Lalu setelah selesai saya bilang terima kasih pelayanannya Pak, karena tidak boleh dongkrong, panitia pun nggak boleh ikut. Kalian kesana saja ikut acara, nggak boleh panitia nongkrong di sini. Apapun kebutuhan kalian kami siapkan, karena kalian sudah jauh-jauh di sini ingin bersekutu, ingin melayani Tuhan dalam retreat. Lalu saya katakan terima kasih Pak, pelayanannya luar biasa. Dia bilang enggak, jangan terima kasih, kami yang berterima kasih. Loh, justru kok terbalik. Dia bilang kami terima kasih kepada Bapak, kepada gereja ini. Lah, bukannya kami yang terima kasih Pak? Tidak, kami yang terima kasih. Kalau tidak datang bapak-bapak ke sini atau gereja ini, siapa yang kami layani? Gak ada yang bisa kami layani. Bapak-bapak datang, maka kami bisa melayani. Kami berterima kasih, kami bisa melayani Tuhan. Luar biasa. Saudara, ketika Tuhan izinkan kita melayani saudara yang lain, kita mengucap syukur. Sama seperti Paulus berkata begini dalam 1 Timotius, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena ia menganggap aku setia dan ia mempercayakan pelayanan kepadaku. Jadi kalau kita masih Tuhan berikan kesempatan memberi kepada orang lain, puji Tuhan, karena Tuhan izinkan kita memberi kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka inilah inti dari kesehatian sepikir dalam membangun kebersamaan. Saling melayani. Karena apa? Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Saya percaya ketika ini menjadi dorongan motivasi, maka kita semua maju bergerak dalam persekutuan gereja, dalam mengikuti panggilan gereja sesuai dengan Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebesaran dan penyertaan Tuhan bagi kami. Pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita
kita mendengarkan solo dari Bapak Pendeta Nubi. Ya, sidang jemaat yang saya kasih, Bapak Pendeta yang kami kasih, saya akan memuji Tuhan satu lagu. Lagunya adalah lagu Poso, hanya perkataannya saya robah menjadi perkataan rohani ya. Pendahuluannya sebagai berikut. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhan, ku naikkan puji syukur selagi ada napas dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, pengharapanku. Dunia menyatakan kuasamu, matahari, bulan, bintang bermazmur. Hai segenap umat, mari bersyukur. Hidup ini adalah kesempatan melayani dan mengasihi Tuhan. Pakailah waktumu dan talentamu memuji dan mengagungkan Tuhanmu. Gloria Tuhan untuk selamanya. Hidup ini adalah kesempatan melayani dan mengasihi Tuhan. Pakailah waktumu dan talentamu memuji dan mengagungkan Tuhanmu. Gloria Tuhan untuk selamanya. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my God, to thee. How great thou art, how
kasih. Mari kita menyanyi, oh betapa indahnya. Syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa yang rahmani, kami mengasihi Engkau, tetapi Engkau lebih mengasihi kami. Maka kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan menolong, sehingga pemerintahan dalam berkat Tuhan, dalam menjalankan pemerintahan dalam periode ini. Tuhan memberkati pemerintahan pusat sampai daerah, sehingga tetap melaksanakan kehendak Tuhan. Dan doa kami, Tuhan terus memulihkan keadaan kami, khususnya pandemi, supaya semakin longgar dan kami dapat beraktivitas dengan biasa secara normal. Kami berdoa supaya di hari-hari berikutnya kami beribadah juga dengan normal, dan kami terus dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia. Tuhan kiranya menolong di beberapa wilayah, khususnya Eropa Timur. Doa kami Tuhan menolong sehingga ada perdamaian di sana. Kami berdoa gerejamu tampil sebagai agen perdamaian, dan kami ada di dalamnya untuk hidup berdamai, berdampingan bersama sesama kami. Pelayanan PGI, PGIW DKI, dan GKST, bahkan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Doa kami Tuhan memberkati. Bahkan kerjasama dengan Rumah Sakit PGI Cikini, kiranya Allah sumber kekuatan yang menolong, memberkati orang tua, para lanjut usia, duda janda, dan yatim piatu. Doa kami Tuhan menolong mereka, sehingga perhatian ada pada mereka melalui gerejamu. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ibu Evelyn Putri Ranuntu, doa kami Tuhan memberkati dalam perawatannya, sehingga ia boleh mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Gerlan Budi, Tuhan memberkati di Rumah Sakit Cikarang. Doa kami supaya boleh dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pulih normal kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Marike, kiranya Allah sungguh menolong, mengalami pemulihan. Doa kami Tuhan senantiasa menyembuhkan ibu ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Evi Nur Afifa. Kami rindu Tuhan, Engkau Allah, sekalipun sudah divonis dokter, tetapi Engkau Allah sumber mujizat yang memberikan kesembuhan, yang mampu memberikan kesembuhan kepada ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Velma Pasoa Walenta. Doa kami Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Demikian juga dengan saudara Willy Bow, Bapak Hans, Bapak Yare,
dan Bapak Albert Sangcu, Ibu Nikmat Tadiulu. Doa kami supaya mereka dipulihkan, dikuatkan kembali normal, dan boleh bergabung memuji memuliakan Tuhan bersama jemaat-Mu. Kami terus berdoa di hadapan Tuhan untuk anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Kami berdoa supaya mereka dalam penantiannya dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Allah sumber kekuatan yang menopang, memberkati, sehingga jemaat Tuhan semuanya dalam lindungan-Mu. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, doa kami Tuhan menolong. Ada Ibu Yurlin, ada Wulan, Bapak Pendeta Beni Nenoharan. Doa kami Tuhan menolong supaya mereka mengalami sukacita dan hidup mereka mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Allah sumber kekuatan yang memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Doa kami kiranya Jemaat Gloria, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta, diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai informasi dari kami majelis bahwa kami menyediakan ada kotak persembahan di hadapan kami. Ini adalah panitia untuk kotak panitia untuk persiapan klasis. Kemudian yang di sebelah kanan kami adalah kotak pembangunan. Dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar untuk mengatakan kita bukan aku dan untuk kita bukan untuk aku. Oleh karena itu, marilah kita menghaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Kita inilah persembahan Pak 2022. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamaah tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Warga jemaat yang berulang tahun, pelayan dan keluarga yang merayakan ulang tahun 6 sampai dengan 22 Mei 2022. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita kartu persembahan tetap bulanan. Pelayanan GKSD Jemaat Gloria Jakarta dan pos-pos pelayanannya, Majelis Jemaat akan membagikan kartu persembahan tetap bulanan kepada anggota jemaat dan simpatisan. Dalam kartu ini terdapat 2 kolom persembahan sepanjang tahun, yakni kolom persembahan tetap bulanan dan kolom persembahan persepuluhan. Bagi yang memberi persepuluhan tiap bulannya tidak perlu mengisi kolom persembahan tetap bulanan. Dan bagi jemaat dan simpatisan yang memilih kolom persembahan tetap bulanan dapat mengisinya setiap bulan atau sekaligus setahun. Jumlah besaran persembahan tetap sesuai kerelaan dan kerinduan masing-masing dan menyampaikan syukurnya kepada Tuhan. Kartu persembahan ini bisa diatasnamakan keluarga dan atau juga pribadi. Mari kita menunjang pelayanan kita dengan mengambil bagian dalam mengisi
kartu persembahan tetap bulanan. Adapun persembahan syukur ulang tahun dan syukur lainnya dapat dimasukkan dalam kontak yang tersedia di depan mimbar. Semoga Tuhan berkenan dan memberkati kita atas keikhlasan kita mengucap syukur kepadanya. Basar Panitia Rapat Klasis Pamona Utara. Mulai minggu ini, Panitia Rapat Klasis Pamona Utara tahun 2023 akan melaksanakan basar makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Basar ini dilaksanakan untuk menggalang dana yang diperlukan bagi pelaksanaan Rapat Klasis Pamona Utara pada bulan Januari 2020 di Jakarta. Mohon partisipasi jemaat dalam basar yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu sampai pada bulan November 2022. Atas partisipasinya dan dukungan jemaat, ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ibadah kenaikan Yesus Kristus. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Kita akan memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat PGI Cikingi. Bapak Pendeta Phineas akan set maupun live streaming, perhatian dan keikutsertaan warga jemaat dan simpatisan. Pertukaran pelayanan firman. Pertukaran pelayan firman bulan Oikoinumene antar gereja-gereja PGI wilayah DKI Jakarta dalam rangka merayakan HUT ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dilaksanakan pada hari ini, Minggu 22 Mei tahun 2022. Pelayan firman yang melayani ibadah Minggu GKST Gloria Jakarta saat ini adalah Pendeta Dr. Guntur Silaban MPH dan Gereja Kristen Injil di Indonesia GKSIA Menteng Jakarta Pusat. Adapun Pendeta Phineas Jenjengi melayani di GKSIA Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 96 Menteng Jakarta Pusat pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi bulan Oikumene menggunakan liturgi Gereja Kristen Jawa. Perjamuan kudus bulan Oikumene dalam rangka bulan Oikumene dan perayaan HUT ke-72 Persekutuan Gereja di Indonesia, Majelis Jemaat akan melayankan perjamuan kudus Oikumene pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 10. Pelayan firman Bapak Pendeta Phineas Jenjengi. Ibadah perjamuan kudus Oikumene ini akan dilaksanakan secara onsite di kapal rumah sakit PGI Cikini dan sekaligus juga disiarkan secara live streaming sehingga jemaat yang tidak dapat hadir di kapal Cikini dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus ini secara live streaming, mohon untuk mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Tata ibadah dan panduan pelaksanaannya akan dikirimkan lewat grup WhatsApp GKST Gloria Jakarta. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan menyesali dosa-dosa kita serta memberi maaf kepada orang-orang yang melukai dan menyakiti hati kita. Semoga Tuhan berkenan atas hidup dan pelayanan kita bersama. Barcode liturgi disampaikan kepada jemaat bahwa liturgi dapat diakses atau di-scan melalui barcode yang disediakan di depan pintu masuk gereja. Warta Pemuda.
Persekutuan Pemuda Jemaat Gloria Jakarta, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, tempat kapel Rumah Sakit PGI Cikini. Waktu pukul 11.30 setelah ibadah umum. Pelayan firman Bapak Pendeta Phineas Jenjengi. Diharapkan kehadiran teman-teman pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda GKSD Gloria Jakarta yang tercantum dalam warta PDF. Warta pembangunan, warta pengadaan sarana rumah ibadah Jemaat GKSD Gloria Jakarta dan info keuangan dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta Jemaat Gloria. Bagi jemaat yang ingin menyalurkan dana pembangunan, dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan yang tercantum dalam warta PDF. Warta keuangan jemaat. Warta keuangan jemaat GKSD Gloria Jakarta dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat Gloria. Persembahan jemaat dapat dikirimkan ke rekening jemaat yang tercantum dalam warta PDF. Himbauan, demi menjaga kebersihan gereja ini dan lingkungannya, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan 210 NKB Putuskan. dan di sepanjang Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Di sini, Pak Pendeta. Ya, jemaat silakan duduk. Shalom. Kami dari jemaat Majelis GKST Gloria Jakarta mengucapkan kepada seluruh jemaat, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.